Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Ramadan dengan NIM 10841105324. Saya Rizwana Prisa Mauladi dengan NIM 1058411069924. Dan saya Yusuf Raja dengan NIM 1058411042224. Nah, adapun tujuan kami dari kelompok 9 membuat video ini ingin menjelaskan tentang perbedaan dari COVID 4.1, COVID 5 dan juga COVID 2019. Nah, pertama itu COVID 4.1 atau Control Objective for Information and Related Technologies adalah kerangka kerja governance dan manajemen IT yang dirilis oleh ISAC pada tahun 2007. Versi ini berfokus pada pengendalian IT, audit, dan kepatuhan dengan struktur yang terorganisir untuk memastikan IT berjalan efektif dan memenuhi regulasi. Karakteristik utama dalam COVID 4.1 berfokus kontrol IT, kepatuhan, dan manajemen risiko. Strukturnya itu berbasis 34 proses IT dalam 4 domain, dan tujuannya itu membantu audit IT dan memastikan kontrol terstandar. Komponen kunci dalam COVID 4.1: 4 domain proses, plan dan organisasi disingkat PO, perencanaan strategis IT, query dan implement disingkat AI, pengembangan dan implementasi sistem, deliver dan support disingkat DS, operasional dan layanan IT, monitor dan evaluasi disingkat ME, pemantauan kinerja kompleks. Red Scar mendefinisikan peran responsible, accountable, consulted, informed, maturity model, tingkat kematangan proses. Nah, adapun kelebihan dari COVID 4.1 yaitu cocok untuk auditor IT dan kepatuhan regulasi seperti SOX, dan juga proses terdefinisi dengan jelas. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang selaras dengan tujuan bisnis secara holistik, dan yang terakhir itu tidak terintegrasi dengan kerangka kerja lainnya, semisalnya ITIL. COVID 5, Control Objective for Information and Related Technologies, adalah kerangka kerja governance dan manajemen TI yang dirilis oleh ISAC pada tahun 2012. Ini merupakan evolusi dari COVID 4.1 dengan perluasan cangkupan dari sekedar kontrol IT ke pengolahan TI secara holistik, mencangkup keselarasan antara tujuan bisnis dan TI. Nah, di mana karakteristik utama dalam COVID-5 yaitu fokus. Fokusnya itu perluasan dari IT governance ke enterprise governance, mencakup keselarasan bisnis IT. Strukturnya itu berbasis 5 prinsip dan 37 proses. Tujuan dari COVID-5 itu menghubungkan tujuan bisnis dengan IT melalui pendekatan holistik. Ada komponen kunci dalam prinsip utama: memenuhi kebutuhan stakeholder, cakupan end-to-end bisnis dan IT, kerangka kerja terintegrasi, pendekatan holistik, 7 enabler, dan pemisahan governance dan manajemen. Enabler, prinsip kebijakan, proses, struktur, organisasi, budaya, keterampilan, dan infrastruktur. Goal cascade atau alat untuk menerjemahkan tujuan bisnis ke tujuan IT. Proses referensi model yaitu 37 proses dikelompokkan dalam 5 domain, yaitu ADM, APO, dan BA, dan DSS atau BAI. Kelebihannya integrasi dengan standar lain, ETL dan ISO, fokus pada nilai bisnis dan manajemen risiko. Nah, adapun kekurangan dari COVID-5 yaitu implementasi bisa kompleks untuk organisasi kecil, tidak spesifik untuk tantangan digital seperti cloud atau AI. COVID 2019 adalah versi terbaru dalam kerangka kerja governance dan manajemen IT yang dikeluarkan oleh ISAC pada tahun 2018 dengan pembaruan 2019. Ini merupakan penyempurnaan dari COVID-5 dengan menekankan pada transformasi digital fleksibel
dan integrasi standar terbaru. Karakteristik utama COVID 2019. Fokus penyempurnaan COVID-5 dengan adaptasi, transformasi digital dan keamanan cyber. Struktur 40 proses, 6 prinsip governance dan desain faktor. Tujuannya governance yang lebih fleksibel dan struktur untuk era digital. Nah, adapun komponen kunci yaitu 6 prinsip governance, yaitu memberikan nilai stakeholder, pendekatan holistik, kerangka kerja dinamis, pemisahan governance manajemen, tailoring berdasarkan keputusan desain factories. Dan proses, ditambahkan proses baru seperti manajemen atau security. Dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu governance atau disingkat evaluate, decrease atau monitor. Yang terakhir itu manajemen, PAO, BAI atau DSS atau MEI. Desain faktor, faktor penyesuaian ukuran organisasi, tujuan regulasi dan lain-lain. Performance management, yaitu metrik KPI dan KGIS yang lebih terstruktur. Kelebihannya yaitu lebih fleksibel dengan toolkit dan panduan implementasi, dan integrasi kuat dengan standar terbaru ISO, NIST atau CSF atau GDPR. Dan yang terakhir itu fokus pada unit modern dan komplain, semisalnya keamanan cyber. Kekurangannya kompleksitas tinggi untuk organisasi yang belum matang secara IT. Nah, adapun perbedaan yang lebih spesifik dari COVID 4.1, COVID 5 dan juga COVID 2019, di mana dalam COVID 4.1 fokusnya itu kontrol IT dan complements. Sedangkan COVID 5 itu berfokus kepada government atau enterprise. Sedangkan COVID 2019 berfokus transformasi digital dan keamanan. Dalam prosesnya COVID 4.1 yaitu 34 proses dan ada 4 domain. Sedangkan COVID 5 itu berproses 37 atau 5 domain. Dan prosesnya COVID 2019 46 prinsip tambah desain faktor. Nah, dalam COVID 4.1 memiliki integritas yaitu terbatas. Sedangkan COVID 5 itu terintegrasi ETL atau ISO. Dan sedangkan integrasinya COVID 2019 ISO, NIST, GDPR. Nah, di mana COVID 4.1 memiliki fleksibilitas yang kaku. Sedangkan COVID 5 itu fleksibilitasnya lebih fleksibel. Dan sedangkan fleksibilitasnya COVID 2019 sangat fleksibel. Nah, contoh penerapannya dalam COVID 4.1 yaitu audit kepatuhan SOX di bank tradisional. Sedangkan COVID 5 itu elegant IT strategi dengan tujuan bisnis di perusahaan retail. Sedangkan COVID 2019 manajemen risiko cloud dan keamanan data di startup finance. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dalam COVID 4.1 yaitu masih relevan untuk audit IT konvensional. Sedangkan COVID 5 itu cocok untuk organisasi yang ingin menyelaraskan IT dan bisnis. Sedangkan kesimpulan dari COVID 2019 adalah pilihan terbaik untuk menghadapi tantangan digital dengan governance yang dinamis. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika teman-teman memiliki sebuah organisasi yang bergerak di era digital seperti IoT, AI atau cloud, COVID 2019 merupakan COVID versi yang paling direkomendasikan. Nah, mungkin itu saja video dari kami tentang penjelasan perbedaan dari COVID 4.1, COVID 5 dan juga COVID 2019. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.